Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, Hadiah Nur Channel. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita, materi kelas 9 semester 1 yang berjudul kekongruenan dan kesebangunan. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian dari kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kekongruenan pada segitiga. Namun, bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya, jangan berkecil hati. Silahkan lihat dan cek link deskripsi pada video di bawah ini. Oke, langsung saja kita simak pembahasan mengenai kekongruenan pada segitiga. Kekongruenan pada segitiga. Dua segitiga yang kongruen itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Mungkin kalian masih ingat pada video sebelumnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ini istilahnya adalah bentuk sama. Kemudian, kalau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ini istilahnya adalah ukurannya sama, ya. Syarat cukup dua segitiga itu disebut kongruen adalah kita tidak perlu menunjukkan bahwa semua sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Nah, kita nggak perlu langsung membuktikan ketiga sudutnya dan ketiga sisinya, nggak perlu. Ada istilah syarat cukupnya. Nah, apa saja syarat cukup dari dua segitiga dikatakan kongruen? Nah, yang pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau kita lihat dua buah segitiga, sisi-sisinya sama, ini bersesuaian dengan ini. Ini ada istilah begini, ada tanda begini, berarti ini artinya sama panjang ini. Ini dengan ini sama panjang. Kemudian ini dengan ini juga sama panjang. Ini ada tanda ya, tandanya sama. Dan ini juga yang di bawah sama tandanya, berarti ini juga sama panjang. AB sama dengan DE, AC sama dengan DF, BC sama dengan EF. Artinya 3 pasang sisi itu sama panjang. Biasa diistilahkan dengan SSS. Sisi, sisi, sisi. Nah, kalau kita lihat sisi-sisinya sama panjang semuanya ini, kita tidak perlu lagi membuktikan sudut-sudutnya. Karena ini otomatis sudah dikatakan kongruen. Otomatis sudah sudutnya sama besar, ya. Bisa dihitung atau bisa diukur dengan busur kalau masih ragu mengenai istilah ini, ya. Jadi kita cukup membuktikan 3 pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Maka ini disebut dengan kongruen, ya. Mudah sekali kan? Sederhana sekali. Kemudian syarat cukup yang kedua juga bisa kita membuktikan 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini ada 2 buah segitiga. Kemudian ini kita buktikan sama dengan ini, ya. Kemudian ini ada sudut nih. Sudut A. Kemudian sama nih, ada tanda sama nih. Sama dengan sudut D. Kemudian ini juga nih, sisi AB sama dengan sisi DE. Artinya sisi, kemudian sudut, sisi. S, SD, S. Sisi, sudut, sisi, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia disebut dengan kongruen. Nggak perlu lagi kita mencari sisi yang di sini. Nggak perlu kita membuktikan BC sama dengan OF, nggak perlu. Atau kita membuktikan sisi B dengan sisi E. Sudut B dengan sudut E, nggak perlu ya. Kita cukup membuktikan S, SD, S. Maka disebut dengan kongruen. Maka sudah terbukti dia kongruen. Atau kita bisa juga melihat seperti ini. 2 pasang sisi. Nah, ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Kemudian sudut. Nah, sisi, sudut. Kalau seperti ini juga bisa dikatakan sebagai
kongruen. Ya. Nah, sekarang syarat cukup yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Dua pasang sudut. Sudut ini A dengan D. Apalagi? Oh, ini B dengan E. Kemudian sisinya adalah sisi AB sama dengan sisi DE. Sudut, sisi, sudut. Ya, jadi kalau sudah kelihatan sudut, sisi, sudut, maka ini dikatakan sebagai kongruen. Nggak perlu lagi juga kita mencari panjang AC, panjang DF, atau sudut C dengan sudut F. Nggak perlu ya. Kita sudah melihat, oh kalau misalnya sudut, sisi, sudutnya sudah sama, nggak perlu lagi kita buktikan. Karena ini sudah pasti. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, atau bisa juga seperti ini. S, nah ini S, ini bersesuaian dengan ini sisinya. Kemudian sudutnya ini dengan ini. Kemudian ini sudutnya juga dengan ini, sudut ini. Sisi, sudut, sudut. Ya, sudutnya ada dua, sisinya ada satu. Sisi, sudut, sudut. Sisi, sudut, sudut. Maka terbukti dia kongruen. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Nih. Segitiga ABD dengan segitiga ABC ya, kongruen. Ya, diketahui dua segitiga ini kongruen. Karena memenuhi syarat kongruensi yang mana? Nah, cara membuktikannya seperti ini. AD sama dengan BC, ya enggak? Iya ya, karena ada tanda ini. Kemudian apa lagi? Sudutnya DAB, sudut ini sama dengan sudut ABC, ABC yang ini. Nah, sama ya ini ya, karena tanda ini tadi. Tanda ini berarti sama. Lalu apa lagi? AB sama dengan AB. Nah, ini kan segitiganya yang ini. Nah, yang ini kan, nih. Sedangkan yang ini itu yang ini segitiganya. Nah, berarti panjang ini kan sama nih. Panjangnya. Berarti panjangnya adalah AB, berimpit. DAB dengan ABC, sama sisi yang di bawah itu sama-sama AB. Sehingga AB sama dengan AB, berimpit. Jadi kita katakan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC berdasarkan syarat kongruensi yang mana? Ini sisi, kemudian sudut, kemudian sisi. Jadi S, SD, S. Nah ya, terbukti dia kongruen. Oke ya. Contoh kedua. Nah, ini ada dua buah segitiga. Pada gambar di samping, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, panjang EF adalah, nah kamu lihat, di sini katanya dia kongruen. Kalau kongruen berarti sisinya sama panjang, sisi yang bersesuaian. Nah, kamu lihat nih, kira-kira AC ini 6 cm sama dengan yang mana? Nah, AC-nya ini apa sama dengan DF? AC ini adalah sisi yang sebelah sininya tanda sudut ya, titik hitam dan X. Nah, jadi AC ini otomatis dia sama dengan yang ini. Nah, 6. Ya. Nah, ini kan di antara dua sudut yang diketahui nih. Jadi AC itu sama dengan DE. Lalu yang berikutnya apa? Yang X. Ini misalnya, yang X ini berhadapan dengan AB. Sudut ini berhadapan dengan AB. Berarti ini sudut X-nya berhadapan dengan DF. Berarti di sini adalah 5 ya. 5 cm. Maka otomatis yang di sininya adalah 7 cm ya. Nah, segitiga pada soal merupakan dua segitiga yang kongruen. Sisi OF bersesuaian dengan sisi BC. Jadi panjang OF adalah 7 cm. Nah, betul ya bahwa panjang OF adalah 7 cm. Contoh berikutnya, contoh 3. Nah, dia ada gambar segitiga.
Diketahui segitiga POR dan segitiga QOR itu kongruen. Tentukanlah pasangan sudut yang sama besar. Nah, segitiga POR berarti yang sebelah kiri ini itu, dan segitiga QOR ini kongruen nih, yang kanan. Maka sudut yang besar yang mana? Nah, sudut OPR yang ini bersesuaian dengan OQR. Kemudian sudut POR yang ini, siku-siku juga nih, bersesuaian dengan QOR, berarti sama. Kemudian PRO yang di atas ini akan sama dengan QRO yang ini. Nah ya, sudah ya, dapat ya pasangan sudut-sudutnya yang sama besar. Sekarang contoh 4. Nah, ada dua segitiga. Jika diketahui kedua segitiga tersebut kongruen dan si sudut AC adalah 64 derajat. Maka tentukan panjang OF dan besar sudut F. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, segitiga ABC dan segitiga DOF itu kan kongruen. Maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Sisi AC yang sebelah sini itu sama dengan OF ya. Ini sisi yang paling pendek, maka juga akan sama dengan sisi yang paling pendek. Maka di sini 10. Kemudian AB ini 12 kan sudah sama dengan DF ya, karena sama-sama diketahui 12. Kemudian yang satunya otomatis BC ini sama dengan DE ya. Nah, sehingga panjang sisi OF, nah OF yang ditanyakan tadi itu adalah 10 karena sama dengan panjang sisi AC. Kemudian sudutnya. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sekarang kamu lihat. Sudut B 40 derajat ini akan sama dengan sudut D karena sudah diketahui di soal. Dan sudut C, sudut ini, nah ini sama dengan yang mana nih? Nah, ini sudut C ini berhadapan dengan sisi yang panjangnya 12. Kalau yang di bawah, yang berhadapan dengan sisi 12 apa? Yaitu yang ini. Maka sudut E itu akan sama dengan sudut C. Sudut C kan diketahui 64 derajat. Berarti sudutnya ini juga 64. Jadi sudut E adalah 64. Maka sudut F-nya berapa? Nah, sudut F itu adalah sama dengan sudut A, yaitu 180 derajat, karena kan jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi sudut yang ini, sudut B ditambah sudut C. Sudut B 40, sudut C-nya 64. Jadi dapatkan 180 dikurangi 104, yaitu 76 derajat. Jadi sudut F-nya adalah 76 derajat. Nah, sekarang contoh kelima. Tentukan banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di bawah. Nah, ini gambarnya. Kira-kira ada berapa pasang segitiga nih? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, segitiga yang ini sama dengan yang mana kira-kira? Iya, yang ini ya. Nah, jadi ini satu pasang. Lalu yang mana lagi? Nah, yang ini dengan yang ini. Ya, segitiga ya. Dua pasang. Apalagi? Apakah yang ini dengan yang bawah? Ini kongruen nggak? Nggak kongruen ya? Nggak ya? Oke, yang mana lagi kira-kira? Nah, yang ini. Ini dengan yang ini. Jadi, ada berapa? Ada 3 pasang segitiga yang kongruen. Yang ini kenapa nggak sama dengan ini? Yang ini yang atas ini dengan yang bawah kenapa nggak sama? Karena yang di atas ada tanda ini, yang di bawah nggak ada. Jadi nggak bisa dikatakan sama ya. Jadi ada 3 pasang segitiga kongruen. Semoga dapat dipahami dengan baik
penjelasan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.